Seorang kepala rumah tangga semestinya dapat melindungi istri dan anak-anaknya dari ancaman yang membahayakan keselamatan mereka. Tapi di Desa Tajamulia atau Pilip 4 Karet, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, justru yang terjadi sebaliknya. Seorang kepala keluarga yang bernama Rendi Arista, umur 34 tahun, warga Desa Tajamulia, bahkan tega menghabisi nyawa istrinya, yang bernama Yuti Kontesa, umur 32 tahun, dan anaknya, yang bernama Rajata Baikal Kasim Arista Putra, yang masih berusia 3 tahun, dengan dipukul menggunakan tabung gas LPG 3 kg hingga tewas. Peristiwa berdarah ini terjadi pada hari Senin, 27 Juli 2020, sekira pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua korban dibawa ke rumah duka yang berada di Desa Tajaraya 1 atau Pilip 3 Karet, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Jiron tetangga dan sanak keluarga pun terlihat berdatangan, turut berbelah sungkawa atas musibah yang menimpa keluarga ini. Setelah dimandikan, kemudian dikafani, lalu disolatkan, kedua korban yang terdiri dari ibu dan anak ini mulai dihantarkan oleh sanak keluarga dan jiron tetangga ke tempat peristirahatan terakhirnya. Rajata Baika binti bin Rendi yang sudah mendahului kita semua, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan almarhumah dan anaknya diampuni oleh Allah salah dan dosanya, diterima amal-amal baiknya. Kemudian keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran tawakal menghadapi musibah ini. Amin ya rabbal alamin. Kedua korban pembunuhan sadis ini dimakamkan di tempat pemakaman umum Al-Hijrah yang berada di Desa Tajaraya 1 dan kebetulan berada tidak terlalu jauh dari rumah duka. Bantu dulu, nahan di sana. Berikut penjelasan saksi atas peristiwa berdarah yang menimpa kedua korban. Kita yang korban pertama kali ya? Itu dengan pelaku. Dengan pelaku negor sama kita. Sekitar kita kan sedang nonton kan? Di depan dor di pintu belakang ada yang gedor. Kira-kira jam 1 lah kalau. Terus? Lebih kurang lah, tak tahu aku tepatnya. Terus apa yang disampaikan? Terus kita ini kan pesawat siapa ini? Sampai kak jagoan bahasa itu kan? Bahasa kita. Nyata kan jemput nama dia tuh Randy, aku Randy dia. Apa ya jago? Tolong aku dia. Cuma suaranya ini Pak cek-cek itu kan. Cek bukan suara dia. Tolong Ra, tolong cek itu. Tapi belum kubuka aja Pak pintu. Sebelum itu kan belum kubuka pintu, aku nggak tahu dong rumah pintu kunci, aku keluar. Negor rumah ibunya ini kan, tidak katik yang nyaut. Terus negor rumah ini rumah dia kan bininya, panggil katik terus aku lari ke rumah tempat kakakku. Atau kakak gitu, melok aku bawa nggak tahu ada yang ngetor pintu belakang. Dia ditanya namanya Randy, aku ini tak percaya lagi dengan dia. Randy. Iya. Sangkan aku galak buka pintu. Betul. Itu wanti-wanti. Sama kakak aku Pak, ini ke turun ke bawah, bawa kayu kami yang dua. Nah, sekok sewang kayu, nyimbang ke dia di belakang rumah nih. Iya. Kan? Terus pas di ini langsung disenter kan belakang rumah gelap. Disenter dia ini letak kapar. Dia ini terguling. Anaknya sih kok di dekat dia sedang tegak sedang nangis. Pas kita deketi ini apa? Lehernya ini ada tali. Kok ini kan terkejut ya Allah Joko. Randy, astagfirullah ngapa kau Joko itu kan? Langsung kasihan aku. Sama kakak aku tuh kami angkat. Ini Kak Pak Saro melepas ini, lepas ke tali itu letak kunci mati. Pas akhirnya kami ini bawa ke tempat ayu aku kan, bidan. Lihat lagi habis itu.
Jago kita ke tempat mamanya nih kan. Jangan tahu orang tua aku. Yang ngapain ibu? Baca dia tahu. Ini harus tahu juga nggak nak mati pak dia nih. Dia nak mati kan. Bagi aku nyelamatkan dia. Nah, udah galak dia. Kamu kalau udah galak dia aku ke rumah. Ajak ke rumah gitu kan. Sebabnya udah ke rumah dia. Gitu kalau kau di rumah kau, katanya nungguin kau ini ngulang lagi gantung diri gitu takutnya kan. Itu. Aman aku nunggu ke kau, aku tetep itu. Terus, ke rumah. Diajak ke rumah kan aku sama kakak aku ngawal dia. Nah, cerita tuh ininya tuh apa? Mamanya sama ayunya datang. Lagi rumah kita kan dia. Nah, mamanya nih nangis. Nengok itu si Randy tadi langsung telang laung. Nah, nengok mamanya telang laung ini keluar, Pak. Keluar tahu baru ngilang ke belakang. Rupanya ini rumah ini. Langsung ngidup ke mobil. Ngidup ke mobil, aku langsung uji mamanya ini. Dra, jengok mama kau di kebon kan? Juga kata di malah di bibi aku sama ini. Cegat ngatakan ini jangan suruh berjalan. Aku langsung nengok bapaknya di kebon. Pas aku ngulang mobil berlintasan dengan aku, mobil dia berlari. Berlintasan di sini. Bapak lihat kondisi Belum tahu Pak itu. Belum tahu kalau si istri. Dia aku tanya Pak ya. Bini kau mana aja aku? Bini dia di Pilip Tigo dia Pak. Oh. Iya. Dia ngomong gitu. Dia kata di sini. Buka pintu belakang nodrak. Aku masuk terkunci pula yang dari dapur nak ke depan itu kan. Nah, jadi keluar lagi. Nah, tumpuknya dari ini tidak terkunci Pak. Itu. Kok dijengok dalam tuh? Buka ini kan mati kalau lampu ini. Gelap. Pas dibuka? Itu kan lampu kan tes. Belum apa nih? Lampunya ini, nah gitu ke lampu ini. Bapaknya ke depan, bapak tes gitu ke lampu. Naik ke sampai di Mambuzul. Nah itu laju, ya Allah Jul. Asal tak saya tuh. Apa bae lukanya cek korban? Aku tak tahu. Baik, terima kasih. Saya jelaskan bahwa sesuai dengan informasi yang kami terima dari masyarakat bahwa telah terjadi pembunuhan di Pilip 4. Telah terjadi pembunuhan terhadap seorang ibu dan satu orang anaknya yang dilakukan oleh tersangka yang ternyata adalah suami ataupun bapak dari korban. Nama tersangka yaitu Randy Arista, umur 34 tahun, dan korban adalah Yuni Kontesa, dan anaknya yang berumur 3 tahun nama Rajata Haikal. Motif dari kejadian tersebut adalah suami korban yang bernama Randy Arista itu pernah dilakukan rehabilitasi dalam hal penggunaan narkoba 2 kali di Pusat Rehabilitasi Narkoba di BNN Palembang. Dan semenjak tersangka Randy keluar dari rehabilitasi, memang ada kelainan, gangguan, kemudian terjadilah kejadian kronologis yang saya ceritakan tadi. Dan ini diketahui setelah Randy melakukan perbuatannya membunuh istri dan anaknya. Randy melarikan diri dengan menggunakan 1 unit mobil jenis Toyota Kijang kapsul warna merah. Dan sekarang dalam tahap penyidikan kami untuk diupaya dilakukan penangkapan. Kendaraan itu punya siapa benar? Kendaraan yang dipakai ke korban melarikan diri itu milik orang tuanya. Dan korban sekarang dibawa ke rumah duka keluarganya di Pilip 3.